Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, tolong dulu bangku dan kursinya dirapikan supaya ketika kita belajar kita akan merasa nyaman. Sudah? Ya, sebelumnya kepada ketua kelas mohon untuk dipimpin doanya. Silakan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sarapan tadi pagi? Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Nah, dengarkan. Abdullah Nasir. Aprilina. Akhiruddin. Apari. April Maito. Akila Khairani. Cika Elisa. Demriade. Dian Daniar. Dina Jahra. Husni Akil. Berarti ada semua kan? Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Baik, setelah kita menonton tampilan video tersebut, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, silakan. Tentang keragaman, betul. Kenapa ada situ keragaman? Karena berbeda. Ada situ ragam budaya, ragam bahasa, ragam suku. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah satu, mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal dengan baik. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam. Apa yang kalian pahami tentang keragaman? Ayo. Yuk silakan Ananda kami. Akila. Keragaman adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan tepuk tangan aplaus dulu. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda? Apa yang mau jawab? Ayo. Ayo silakan anak-anak kami. Saling menghargai satu sama lain. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Supaya manusia saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati setiap perbedaan. Iya, ayo siapa lagi? Ya, silakan. Iya, supaya kita ataupun manusia saling mengenal satu sama lain dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena keragaman itu merupakan ketetapan ataupun sunnatullah dari Allah yang tidak bisa dirubah. Bagaimana kita bisa hidup rukun dan damai di tengah keragaman yang ada di sekitar kita? Ya, siapa yang mau jawab? Siapa yang berani jawab? Ya, silakan. Iya, dengan menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Itu adalah bentuk ataupun salah satu cara kita untuk menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Baik. Dengarkan, ini ada sebuah cerita. Di sebuah desa kecil bernama Desa Pelangi. Masyarakatnya hidup dengan latar belakang yang beragam. Di sana ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Meskipun berbeda-beda, mereka hidup dalam kerukunan dan saling menghormati. Suatu hari, sebuah musibah melanda desa itu. Sungai yang menjadi sumber air utama mulai surut, menyebabkan kekurangan air bagi semua penduduk. Masalah ini membuat para pemimpin dari berbagai komunitas berkumpul untuk mencarikan solusinya. Pak Hasan merupakan pemimpin komunitas Muslim mengusulkan agar mereka menggali sumur bersama-sama di tempat yang bisa diakses oleh semua warga. Ibu Maria, seorang pemimpin Kristen, menawarkan gereja sebagai tempat berkumpul untuk mengatur bantuan makanan bagi yang membutuhkan selama masa sulit. Sementara itu, Pak Komang dari komunitas Hindu mengajukan gagasan kerja bakti setiap minggu agar pekerjaan menggali sumur cepat terselesaikan. Bukanlah penghalang, tetapi melainkan sebuah kekuatan. Ketika kita bekerja sama, perbedaan menjadi warna yang indah seperti pelangi. Nah, sejak saat itu Desa Pelangi dikenal sebagai contoh desa yang harmonis dalam keragaman. Masyarakat dari desa-desa lain sering datang berkunjung untuk belajar tentang toleransi dan kerjasama mereka. Pesan moralnya adalah bahwa keragaman adalah anugerah yang harus kita syukuri
dengan saling menghormati dan bekerja sama, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera meskipun berbeda agama, budaya, ataupun kepercayaan. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk terpecah, tetapi sebagai kekuatan untuk bersatu. Nah, itu adalah pesan moralnya. Selanjutnya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya saling mengenal. Berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, itu tujuannya untuk saling mengenal. Dan di dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu dan rupamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu. Kan perhatikan dulu ke depan. Ini adalah merupakan, kita akan belajar di sini melalui Google Classroom. Di sini ada materinya. Keragaman sebagai sunnatullah. Ini adalah merupakan materi yang ada di Google Classroom. Materinya sudah Bapak buat dan sudah Bapak kirimkan di kelas kita. Sekarang di situ ada permainan, buka dulu permainannya. Di Google Classroom sudah ada di situ. Silakan buka. Sudah? Ini adalah kalian kerjakan, nanti akan keluar berapa nilai yang kalian ataupun skor yang kalian dapat. Sampai di sini paham? Silakan kerjakan. Diskusi dengan temannya. Ya, silakan kerjakan. Itu waktunya cuma 30 detik, satu pertanyaan. Pilih. Oke, betul. Nanti ada situ bonus. Itu waktunya 30 detik. Ini kalau udah sampai habis ke sini, udah. Yuk, kerjasama. Ini udah sampai bonus ini. Yuk, lagi. Iya, sini dapat 200 poin lagi. Yuk, kerjasama. Yuk, dibaca dengan teliti. Jangan sampai habis waktunya ya.
Sudah masuk bonus. Agama. Agama. Betul dah. Jawabannya? Tungguin yang bonus. Apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunnatullah? Jawabannya? Salah. Sikap menghormati orang lain sebagai cerminan iman dapat dilakukan dengan cara sikap menghormati perbedaan menunjukkan bahwa seseorang memiliki keimanan yang baik. Mana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Kira-kira hal apa yang paling kamu sukai dalam pelajaran ini? Bagian mana? Di bagian soal materi ataupun mengerjakan tugas diskusi. Pada kegiatan ini kita akan mereview poin-poin penting dari yang kita pelajari, yaitu bahwa keragaman merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memiliki sikap menghargai dan menghormati, karena setiap manusia itu memiliki perbedaan masing-masing. Untuk pertemuan kali ini, bahwa dalam meningkatkan ataupun menciptakan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat, kita harus memiliki sikap toleransi, sikap menghargai dan menghormati, dan tidak boleh ataupun menjauhkan dari sifat-sifat yang menimbulkan konflik ataupun perpecahan. Selanjutnya, di pertemuan berikutnya, kepada anak-anak kami silakan dibaca bukunya kembali, silakan dipelajari kembali, yaitu materi kebaikan kepada ajaran agama selain agama Islam. Terima kasih kepada anak-anak kami. Berhubung waktu sudah habis dan Bapak yakin dan percaya kalian sudah memahami yang kita pelajari. Kita akhiri, Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.